Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Ini ada tiga garis ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Cara untuk menentukan nilai minimum fungsi ini berarti sama saja kita harus cari nilai optimumnya. Itu kita bisa lihat sini. Ini, dan ini. Oke. Nah, titik ini kan kita sudah dapat. Ingat, X, Y. X-nya 0, Y-nya 4 kan. Kalau titik ini juga kita sudah dapat X, Y, yaitu 5 dan 5,5. Nah, sekarang adalah ini kita tidak tahu berapa. Oke, maka untuk menentukannya itu adalah kita harus cari dulu persamaan garis kedua dan yang pertama. Kan garis kedua dan garis pertama dan kedua yang saling berpotongan. Oke, nah itu caranya. Kita cari dulu persamaan garis dengan melalui dua titik C. Mau ambil dulu persamaan garis yang pertama yang ini. Oke, titik yang kita ketahui itu gini sama 5,5 dan ini titik pusat 0,0. Oke, rumusnya itu adalah X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis melalui dua titik. Jadi ini titik pertama. Oke, ini titik kedua. Oke, masukkan X kurang X1 nya tadi 0, X2 nya itu 5, Y kurang Y1 nya tadi adalah 0 dan Y2 nya adalah 5. Berarti X kurang 0 X, 5 kurang 0 5, Y kurang 0 Y, 5 kurang 0 5. Ini dikali 5X sama dengan 5Y. Kasih pindah 5Y, pindah sebelah menjadi negatif 5Y. Positif dan negatif kan, sisa 0. Oke, ini ternyata persamaan garis pertama. Sekarang Cece mau persamaan garis kedua. Wah, nah masih ingat tidak bagaimana cara carinya? Lihat, ini titiknya ya. Ini titiknya di sini 0,4 dan satu titik sini 4,0. Atau kalau dia kena garis begini, ingat cara yang sebelum di video sebelumnya apa? Yang titik di Y jadi koefisien X dan titik di X jadi koefisien Y. Jadi ini 4 ini yang titik Y jadi koefisien si X. Oke, dan titik si X jadi koefisien si Y, positif 4Y. Untuk di sininya itu adalah ini dikali ini, 4 kali 4, 16. Oke, perkecil dengan cara bagi 4. 4X bagi 4, X, 4Y bagi 4, Y, 16 bagi 4, 4. Ternyata inilah persamaan kedua. Oke, sekarang kita mau cari titik ini ya, yang baku potong. Yaitu antara garis kedua tadi dengan yang garis pertama. Dengan cara dieliminasi dua-duanya. Oke, eliminasi yang pertama dan yang kedua. Berarti 5X kurang 5Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 4. Cece mau eliminasi si X saja, berarti dikali 5 ya. Berarti 5X kurang 5Y sama dengan 0. Ini kali 1 tidak bermanfaat. Oke, ini dikali 5, 5X tambah ini kali 5, 5Y. Ini dikali 5, 20. Cara menghilangkan X itu berarti dikurangkan, positif kurang positif kan habis. Nah sekarang negatif 5Y dikurang positif 5Y itu negatif 10Y. 0 dikurang 20 negatif 20. Berarti Y sama dengan negatif 20 bagi negatif 10. Negatif bagi negatif, positif 20 bagi 10 Wah. Nah sekarang untuk mencari si Y-nya itu dengan cara substitusi saja di salah satu persamaan yang ini. Cece ambil persamaan yang kedua ya supaya lebih gampang. Untuk mencari X berarti ganti Y dengan 2 yang kita dapat tadi. 4 berarti X sama dengan 4, 2 pindah menjadi negatif 2. 4 kurang 2, 2. Ternyata titik potong ini adalah X-nya 2 dan Y-nya 2,2. Oke, nah sekarang kita buat cari nilai minimumnya ya X, Y dengan cara 2X tambah 3Y. Nah yang pertama itu yang ini itu 0,4. Oke, yang kedua adalah yang ini 5,5. Dan yang terakhir adalah ini si 2,2 yang setengah mati kita dapat.
Oke, masukkan ya. Pertama itu yang ini, X0 Y4. Ganti X0 dan Y4. Berarti menjadi 2 kali 0, 0, 3 kali 4, 12. Berarti 0 tambah 12 itu 12. Oke. Yang kedua itu yang ini, ganti X dengan 5 dan Y dengan 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 10 tambah 15, 25. Nah, sekarang itu yang ini. Ganti X dengan 2, ganti Y dengan 2. Wah, 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10. Oke, sekarang mana yang kecil nilainya? Karena kita cari nilai minimum. Yang ini kan, 10. Kalau cari maksimum berarti yang 25. Oke? Nah, sekarang ini roti A dibeli dengan harga 5.000 dan dijual dengan harga 5.500 per bungkus. Sedangkan roti B itu dibeli dengan harga 7.500, dijual dengan harga 8.500. Mempunyai modal 1.500.000. Otomatis kalau modal itu berarti harga beli kan? Oke, berarti kita di sini fokus di harga beli dulu untuk menentukan persamaan-persamaannya akan dibawa ke diagram Sertasius untuk menentukan berapa jumlah rotinya, ya. Nah, pertama itu untuk roti si A, yang kedua itu roti B. Harga belinya berapa? Harga belinya untuk roti A itu 5.000. Sedangkan harga belinya untuk si B itu 7.500. Nah, biasanya kan yang untuk menjadi modal itu adalah harga beli, harga barangnya itu yang kita beli berapa itu modal kita kan. Modalnya itu 1.500. Jadi totalnya si roti A dan roti B kalau ditotalkan itu harus hanya 1.500.000 uang yang kita keluarkan. Oke. Nah, sekarang untuk harga jualnya. Harga jualnya si A itu 5.500 dan untuk si B itu 8.500. Oke. Nah, berarti di sini untungnya berapa? Untungnya untuk si A itu 500 dan untuk si B itu 8.500 kurang 7.500, 1.000 ya. Oke, ini untuk keuntungannya nanti kita cari itu keuntungan max ya. Nah, sekarang kita buat dulu persamaannya. Persamaan pertama adalah ini. Modal, pakai modal. Oke, berarti harga si roti A kan 5.000 harga belinya. Jumlahnya Cece bilang saja A. Oke. Dan untuk si B itu harganya itu 7.500. Untuk jumlahnya itu Cici bilang B. Kan harga beli kali jumlah itu kan total harga. Total harganya itu harus 1.500.000. Oke. Nah, sekarang dibilang apa? Kiosnya hanya dapat menampung sebanyak 250 bungkus. Berarti jumlahnya itu harus 250 bungkus saja. Jumlah si A tadi apa? A, dan jumlah untuk si B tadi B. Oke, jadi inilah persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Untuk gampangnya Cici eliminasi nolnya ini 2. Oh, hanya 2 yang bisa Cici hapus ya. 2. Ini juga 2. Nah, sekarang itu mau diagram Sertasius dulu atau eliminasi dulu? Cici biasanya eliminasi dulu baru gambar. Oke, jadi ini kita eliminasi. Eliminasi si Cici mau eliminasi A saja ya. Karena dia hanya 50 gampang. Kalau B itu susah, angkanya 75. Berarti di sini ini dikali 1, ini dikali 50 karena A-nya ya. Cece mau kasih hilang A. Berarti ini kalau dikali 1 tinggal tulis ulang saja semua. Untuk yang ini kita kali 50. Berarti 50 kali A 50A, 50 kali B 50B, 250 kali 50 itu berapa? 12.500 ya. Oke. Nah, ini kan sesama positif karena sama tandanya maka dikurang. Nih, 50A kurang 50A itu eliminasi. 75B dikurang 50B itu 25B. 15.000 dikurang 12,5 sisa 2,5. Berarti untuk si B adalah 2.500. 25 pindah menjadi per 25. 25 bagi 25 itu 100. Terus ternyata jumlah si B itu 100. Oke. Nah, sekarang untuk jumlah si A mau masukkan di sini atau di persamaan ini? Cece mau yang di persamaan 2 saja lah, lebih gampang. Oke, kita substitusi itu nilai si B masuk di persamaan kedua. Ganti B dengan 100.
Berarti si A adalah 100, pindah menjadi negatif 100. Ternyata si A itu 150 ketika B-nya 100. Nah, di sini kita akan menggambar diagram Sertasiusnya ya, untuk menentukan jumlah barang roti A dan roti B yang maks itu paling bagus yang mana. Oke, nah garis pertama kan yang ini. 50A tambah 75B sama dengan 15.000. Ingat ya, kita ambil 0 dan 0 pertama. Ketika A-nya 0 maka B-nya 15.000 bagi 75 berapa? 200 ya. Nah sekarang ketika si B-nya lagi yang 0, berarti A-nya itu berapa? Ternyata A-nya 15.000 bagi 50, 300. Oke, nah ternyata titik untuk garis pertama itu adalah, ingat ini tadi ketika X-nya 0 dan B-nya itu atau Y ya 200. Nah ini ketika X itu A ya 300 dan B itu Y-nya 0. Oke, berarti kita tulis di sini 0,200 ini 300. Oke, dia kecil dari, otomatis dia ini yang bukan DHP. Oke, nah sekarang untuk persamaan kedua. Oke, persamaan kedua yang ini kan, nah enak ini, angkanya kecil. A tambah B sama dengan 250. Nah sekarang ingat 0,0 ya, A nya itu 0 maka B nya berapa? B nya ternyata 250. Ketika sekarang berganti, B nya yang 0 maka A nya 250. Ternyata dia titik 250 dan 250. Berarti di sini 250, di sini 250. Ingat ya, A itu X, B itu Y. Oke, nah ternyata ini titik kita. Yang ini, dan yang ini. Tadi kita mau apa? Cari keuntungan. Oke. Berarti untuk si roti A itu 500 per roti, berarti kali A. Dan untuk si B itu 1000 per roti. Itu 1000 ya, maka 1000 B. Oke, ingat Y itu B, 200. Sorry, ini B ya, ini A. Inilah susahnya kalau kita harus hafal ininya. Oke, dan untuk si A itu atau si X itu 250 dan 0 dia punya kan. Yang terakhir ini, titik potong itu adalah hasil eliminasi. Berarti ketika B-nya 100 dan A-nya 150. Oke, masukkan. Yang pertama ini ya. Ketika A-nya 0 dan B-nya ganti dengan 200, ternyata 200.000. Oke, 200.000. Jadi tulis begitu ya, 200.000 aja, maaf. Untuk yang kedua itu yang ini, A-nya yang 250. Ganti A dengan 250, B-nya yang 0. 250 kali 500, 125.000 ya. Untuk yang ketiga yang ini, ganti lagi si A dengan 150 dan si B dengan 100. 500 kali 150 itu 75.000 tambah 100.000. Hasilnya itu 175.000. Nah, di sini kita cari apa? Dia minta keuntungan maksimum. Oke, keuntungan maksimum itu ya otomatis yang 200.000. 200.000 dapat dari apa? Roti B sebanyak 200 dan roti A itu 0. 200 B. Oke? Jadi, kalau dia bilang yang minimum itu yang ini. Oke, yang 125.000.